Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Isti akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran 12, Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dengan submateri Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan putra dari Azar bin Nahur. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Beliau dilahirkan di Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung tersebut dibuat oleh mereka sendiri, termasuk oleh ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan sebuah bintang. Beliau sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, beliau berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala ia melihat bulan terbit, Nabi Ibrahim pun berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu tenggelam, beliau berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala beliau melihat matahari terbit, beliau berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, beliau berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berbebas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kenal lelah untuk berdakwah kepada penduduk Babilonia. Akan tetapi, mereka tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Beliau memiliki rencana menghancurkan berhala saat Namrud dan penduduk Babilonia sedang merayakan tradisi di mana mereka pergi meninggalkan negerinya. Saat kampungnya kosong, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menghancurkan seluruh berhala dan hanya menyisakan satu patung paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu, kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan di leher patung tersebut. Setelah Raja Namrud dan kaumnya kembali dari perayaan tradisi mereka, mereka langsung terkejut karena sesembahan mereka hancur. Mereka tak dapat dielak lagi. Nabi Ibrahimlah yang dituduh, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan diadili oleh Raja Namrud.
Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, apakah ia yang menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim menjawab bahwa mungkin saja yang menghancurkan adalah patung yang paling besar yang di lehernya terdapat kapak. Mendengar hal itu, Raja Namrud murka dan menjatuhkan hukuman dibakar hidup-hidup dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Saat api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka berpikir bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggal. Akan tetapi, mereka sangat terkejut. Begitu apinya redam, mereka melihat Nabi Ibrahim berjalan keluar tanpa ada luka sedikit pun. Sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat utama yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin atau teladan yang baik. Yang kedua, rela mengorbankan sesuatu yang dicintai karena mematuhi perintah Allah. Yang ketiga, seorang yang hanif, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang kelima, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, gigih dalam mencari kebenaran. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan atau tantangan. Dan yang terakhir, sabar ketika diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.